Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Frozen Alchemist God, yang mana ini adalah episode yang ke-11-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Sensiang bersama Duan Mui harus berhadapan dengan sosok Piton Naga. Tapi di saat Sensiang hendak melakukan pergerakan, dia merasakan sakit di kepalanya. Seakan-akan ada sesuatu yang mencoba memanggilnya, yang mana itu adalah sebuah pedang, namun Sensiang tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan Duan Mui telah melakukan pertarungan dengan Piton Naga. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau Duan Mui sempat tertekan, tapi Denny masih dapat berhadapan dan memberikan serangan balik kepadanya. Sedangkan Sensiang sendiri masih belum bisa melakukan pergerakan apapun, karena kepalanya begitu sakit. Sepertinya pedang yang terus memanggilnya itu berada di dalam kolam tersebut. Jadi Sensiang memberitahu kalau pedang ajaib dari Penetua Singlong ada di bawah. Hanya dengan pedang itulah mereka baru bisa mengalahkan Piton Naga. Duan Mui tentu penasaran bagaimana cara dia mengetahui hal itu. Semua ini karena Sensiang menerapkan teknik naga hijau. Ia pun memberikan serangan untuk bisa mengalahkan Piton Naga. Baru kali inilah Duan Mui melihat ada yang menerapkan teknik kuno naga hijau. Sensiang tengah ditekan oleh Piton Naga hingga Duan Mui memberikan bantuan sambil memintanya untuk mengambil pedang Tetua Singlong. Pasalnya dialah yang akan menekan Piton Naga. Sensiang paham dan pergi meninggalkan Duan Mui yang bertarung sengit dengan Piton Naga. Berhubung dia itu memiliki dua elemen dalam tekniknya, jadi sekarang Duan Mui menggunakan teknik api untuk bisa mengalahkan Piton Naga. Dan begini Sensiang berhasil memasuki danau. Tapi ada yang tidak beres pada diri Duan Mui. Jadi dia yang lengah pun langsung saja diserang oleh Piton Naga. Ternyata terdapat sebuah segel yang telah menahan kekuatan Duan Mui. Ia bahkan kesulitan untuk mengeluarkan sekitar 30% kekuatannya. Kembali kepada Sensiang, dia terus berenang ke bawah danau untuk bisa mencari pedang Tetua Singlong. Hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan pedang tersebut. Tapi untuk bisa mengambilnya, Sensiang masihlah membutuhkan waktu. Pasalnya pedang ini hanya bisa dicabut jika dia menerima pengakuan. Di arah atas, Duan Mui terus ditekan habis-habisan oleh Piton Naga. Ia pun mulai pasrah jika harus mati di sini. Tapi Sensiang tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan pedang baru miliknya, serangan telah diarahkan kepada Piton Naga. Tidak hanya itu, Sensiang juga berhasil menangkap Duan Mui. Sensiang memintanya untuk menunggu karena dia akan mengalahkan Piton Naga dulu. Setelah semua itu, dirinya akan mengobati luka Duan Mui. Sayang sekali mereka berdua tidak bisa bermesraan dulu karena Piton Naga telah bangkit kembali. Alhasil pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu tentu saja Sensiang berhasil mendominasi. Pasalnya pedang hijau ini merupakan counter terkuat untuk kulit keras Piton Naga. Duan Mui bahkan sampai terpukau oleh kehebatannya. Piton Naga yang hendak melarikan diri tidak dibiarkan oleh Sensiang. Ia dengan sangat cepat mengejarnya dan langsung menyerangnya. Piton Naga sudah terluka sangat parah, pasalnya Sensiang terus-menerus melukai tubuhnya. Bahkan perlahan-lahan pasti dirinya sudah tak dapat melarikan diri lagi, karena Sensiang memberikan serangan terakhir demi bisa menghabisi nyawanya. Dan begini pertarungan pun telah dimenangkan oleh Sensiang. Melihat pertarungan hebat itu membuat Duan Mui merasa terpukau kepadanya. Terlebih lagi Sensiang kembali menyelamatkannya. Tidak hanya itu, dia juga akan kembali mengobatinya. Tapi Duan Mui mengajaknya untuk menyerap teratai api hijau, karena dan gitulah lukanya pasti bisa sembuh dengan cepat. Melihat dia yang sudah sangat kelelahan, Sensiang pun segera menangkapnya, karena bagaimanapun dialah yang akan membawanya ke sana. Awalnya Duan Mui sempat menolak, tapi Sensiang tidaklah keberatan. Jadi mau tidak mau, ia pun digendong olehnya. Bahkan Duan Mui memeluk erat Sensiang karena mereka akan terus naik lebih tinggi untuk bisa mencapai lokasi teratai api hijau. Sekali lagi, Duan Mui terpesona oleh ketampanan dari Sensiang. Bahkan di saat mereka sampai, dia itu masihlah terus menatapnya. Hingga mereka pun tiba di hadapan teratai api hijau.
Duan Mui menjelaskan kalau obat dari api ini sangatlah kuat, jadi mereka bisa menyerapnya bersamaan. Shen Xiang paham dan berterima kasih banyak karena Duan Mui mau memberikannya juga. Shen Xiang harap dengan teratai api hijau dia bisa memulihkan kekuatan spiritual Bai Yoyu. Selama kekuatan teratai ini dirinya serap di dalam tubuhnya, Mu teruslah menyalurkan kekuatan itu untuk bisa diserap oleh Bai. Karena bagaimanapun mereka harus segera membangunkannya. Shen Xiang dan juga Duan Mui terus melakukan penyerapan. Hingga akhirnya Bai Yoyu bangun lebih cepat dari yang Mu kira. Ini tentu saja membuatnya senang, sedangkan Bai tidak menduga di sana ada teratai api hijau. Shen Xiang yang terus melakukan penyerapan terhadap kekuatan teratai ini mengalami sesuatu yang mengesankan. Bagaimana tidak, dalam sekejap saja dia telah mengalami sebuah penerobosan. Sebelum kekuatan teratai terserap, tubuhnya terus pulih dengan sendirinya. Duan Mui merasa kalau teratai hijau ini sangatlah cocok dengannya. Shen Xiang terkejut karena luka Duan Mui telah ditekan untuk sementara waktu. Ini tentu saja membuatnya lega, tapi sesaat kemudian sebuah getaran pun terjadi. Semua itu berasal dari sebuah portal yang baru saja terbuka. Shen Xiang bersama Duan Mui sepertinya akan berpisah di sini. Mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk keluar dari tempat itu. Selama perjalanan, Duan Mui terus menatap Shen Xiang sambil bertanya mengenai tujuan dia selanjutnya. Tentu Shen Xiang harus mencari ayahnya. Pasalnya saat ini keluarganya tengah dalam bahaya. Ia ingin menyelesaikan semua itu baru bisa pergi mencari sebuah sekte. Sebab dia ini memiliki sebuah janji kepada seseorang. Duan Mui pun sempat terkejut. Tapi karena Shen Xiang belum tahu akan pergi ke sekte mana, jadi Duan Mui pun menyarankan sektenya. Dia memberikan token yang ternyata berasal dari sekte Taihu. Shen Xiang berterima kasih dan berjanji akan mencarinya. Sesaat kemudian mereka pun dikejutkan oleh piton naga yang berubah menjadi pil binatang. Dengan menyerap pil itu, maka kultivasi mereka pasti bisa meningkat. Tapi ada yang tidak beres, jadi Duan Mui pun menjauhkannya karena bagaimanapun ini bukanlah asap sembarangan. Duan Mui menahan napas Shen Xiang tapi tidak napasnya, yang membuat dirinya pun jatuh tak berdaya. Tentu Shen Xiang bingung dan apa yang terjadi. Dia mencoba untuk menyadarkannya, namun Duan Mui yang telah terkena efek dari asap itu mulai berhalusinasi. Ia mencoba menjauh darinya sambil berusaha menekan kekuatan asap tersebut. Tapi Shen Xiang yang penasaran teruslah mendekatinya, sampai akhirnya Duan Mui sudah tidak tahan lagi. Hal yang sama juga tengah dialami oleh Shen Xiang dan dia merasakan hal yang berbeda dari tubuhnya. Seakan-akan hawa nafsu terus mencoba untuk menguasai pikirannya. Semua ini terjadi karena asap dari pil barusan merupakan sebuah asap untuk meningkatkan hawa nafsu. Duan Mui pun bergegas masuk ke dalam danau, sementara Shen Xiang berusaha untuk menjaga kesadarannya. Tapi sayang sekali hawa nafsu ini terlalu kuat untuk bisa mereka tahan. Bahkan Duan Mui kembali lagi naik ke danau untuk bisa mengkokop Shen Xiang. Perlahan namun pasti, dengan diikuti juga oleh napas yang sudah sangat berat, kokop-mengkokop di antara mereka berdua pun telah terjadi. Entah apa yang selanjutnya terjadi, pasalnya adegan itu tidak diperlihatkan. Yang ada Shen Xiang sudah pingsan, sementara Duan Mui masihlah sadarkan diri. Pada awalnya Duan Mui hendak menghabisi Shen Xiang karena dia telah melakukan hal yang tidak bisa dia lupakan. Tapi karena kebaikan Shen Xiang, ia pun memilih untuk melepaskannya. Selain itu dirinya juga mulai membelai wajah tampan Shen Xiang. Hanya saja Duan Mui melihat sebuah barang yang ditinggalkan oleh Xian Xian, yang mengingatkan dia mengenai perkataan Shen Xiang sebelumnya tentang janjinya kepada seseorang. Jadi Duan Mui pun merasa sedih karena hal tersebut. Ia tahu kalau sepertinya Shen Xiang mencintai seorang gadis. Dengan perasaan yang campur aduk, Duan Mui pun memilih untuk meninggalkan Shen Xiang. Tapi dia cukup berat untuk bisa melangkah pergi, karena dia masihlah terus menatapnya. Ia harap setelah Shen Xiang bangun, dia bisa melupakan apa saja yang terjadi di antara mereka. Pada akhirnya Duan Mui pun pergi terlebih dahulu meninggalkan Shen Xiang. Sementara itu Shen Xiang sendiri baru sadarkan diri. Dia pun bingung dan apa yang telah terjadi. Terlebih lagi kepalanya sangat sakit. Ia melihat ke sana kemari sambil bingung kemanakah Duan Mui pergi. Apakah dia itu sudah meninggalkan tempat ini?
Terdapat banyak pertanyaan di dalam pikiran Shen Xiang. Tapi dia tidak bisa fokus dulu kepada hal itu, pasalnya yang lebih penting adalah keberadaan ayahnya. Jadi karena itulah Shen Xiang pun memutuskan pergi. Sementara itu, Shen Tianfu ternyata masihlah hidup. Dia terus mengikuti jejak pertempuran untuk bisa menemukan keberadaan putranya. Ia tidaklah pernah menduga kalau Shen Xiang memasuki hutan terlarang. Meskipun terluka sangat parah, tapi Shen Tianfu tetap memaksakan diri untuk terus melakukan perjalanan. Perlahan-lahan namun pasti dia pun terus berjalan, hingga dikejutkan oleh kemunculan dari para penjaga keluarga Yao, yang sepertinya mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.